Ya. Kesempatan yang sama kami persilakan kepada paslon nomor urut 1 untuk mengambil undian pertanyaan di dalam fishbowl. Silakan. Paslon 1 silakan. Boleh diambil bolanya, diperlihatkan ke kamera dan mohon disebutkan dapat huruf apa. Silakan Pak. Ditunjukkan ke arah kamera, mungkin bisa disebutkan juga, dibacakan. A1 ya. Baik, silakan kembali ke podium. Waktu durasi menjawab Anda adalah 3 menit. Amplop masih disegel. A1. A1 adalah subtema peningkatan kesejahteraan. Baik, harap disimak. Pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Lamandau mengalami pertumbuhan yang cukup baik. Bahkan data PDRB ADHK di tahun 2022 mengalami peningkatan signifikan jika dibandingkan tahun 2021 yang mencapai 6,45%. Hal ini menunjukkan adanya perbaikan ekonomi oleh kinerja lapangan usaha yang tumbuh positif. Pertanyaannya, walaupun adanya perbaikan pertumbuhan ekonomi yang positif, program kerja atau strategi apa yang harus dilakukan untuk mendorong pertumbuhan lapangan usaha lainnya yang belum mampu berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi tersebut? Waktu menjawab Anda 3 menit dimulai ketika Anda berbicara. Baik, terima kasih. Sekali lagi bahwa seperti yang disampaikan panelis, parameter tentang ukuran-ukuran capaian pemerintah Kabupaten Lamandau jelas terukur dan ini selalu disebutkan positif, pertumbuhan ekonominya, tingkat kemiskinannya turun, dan langkah-langkah yang telah kita lakukan di periode pertama, bagaimana setelah pandemi COVID-19 kita mengupayakan percepatan pertumbuhan ekonomi dengan intervensi para pelaku UMKM kita untuk bisa tumbuh dan survive. Oleh sebab itu kemarin kita berikan bantuan UMKM sebesar 5 juta terbesar. Silakan cek dari 14 kabupaten kota, Lamandau itu paling besar, penerimanya hampir 2.000 lebih. Implikasi dari intervensi pemerintah untuk menggerakkan pelaku UMKM berkorelasi dengan capaian tumbuhnya ekonomi Kabupaten Lamandau. Dan ini juga berkorelasi dengan luasnya lapangan pekerjaan. Kita lihat pertambahan penduduk Kabupaten Lamandau itu signifikan, 5.000 per tahun. Orang datang ke Kabupaten Lamandau dalam rangka menaruh nasib untuk mencari pekerjaan. Artinya apa? Lapangan pekerjaan di Kabupaten Lamandau itu jelas dan ada. Dan ini tentu akan kami upayakan terus-menerus dengan perbaikan-perbaikan. Misalnya perbaikan infrastruktur. Kita pastikan bahwa akses dari kecamatan dan kabupaten bisa semaksimal mungkin untuk fungsional. Dan selanjutnya juga meningkatkan pendapatan masyarakat. Tadi kita sudah jelaskan bantuan untuk usaha ekonomi produktif, kemudian bantuan usaha untuk kelompok usaha bersama atau KUB, kemudian usaha kreatif. Kabupaten Lamandau dari pertumbuhan kita pahami kekuatan fundamental pada saat pandemi kemarin itu berada di tangan-tangan para pelaku usaha kecil. Kita lihat bagaimana saat itu daya beli masyarakat lemah, namun pertumbuhan ekonomi kita cukup bagus. Nah ini, oleh sebab itu kami akan terus memberikan upaya-upaya untuk melakukan pertumbuhan ekonomi serta mengentaskan kemiskinan selain dari program-program yang kita sebutkan tadi. Kemudian ada juga bantuan-bantuan sosial kemasyarakatan untuk masyarakat miskin atau KPM yang juga kita akan selaraskan dengan penyelenggaraan pasar murah. Kedua program tambahan ini tentu ke depan akan membuat Kabupaten Lamandau insya Allah semakin baik sesuai dengan data capaian yang tadi semuanya positif. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Masih ada waktu yang tersisa, ingin dimanfaatkan atau dirasa mohon cukup? Mohon tenang. Dirasa cukup, Paslon nomor 1? Baik, mohon tenang. Baik, para pendukung, mohon tenang. Berikutnya kami persilahkan kepada paslon nomor urut 2 untuk menanggapi jawaban paslon nomor urut 1. Waktu menanggapi adalah 1 menit. Terima kasih. Melihat pertumbuhan ekonomi itu kita tidak bisa melihat setahun 2 tahun. Kita harus melihat dari 10 tahun ke belakang. Yakni di mana kepemimpinan Pak Marukan sudah melihatkan sesuatu hal yang baik dan itu diberlanjutkan. Jadi fondasi ekonomi yang kuat pasti akan menghasilkan indeks pertumbuhan ekonomi juga yang baik. Dan ini kalau kita melihat di sini kondisi pasar-pasar yang ada di kecamatan ini luar biasa, tidak ada
aktivitas di Pasar Tapin Bini, di Pasar Bulik Timur, dan Pasar SKPE. Dan kami melihat masalah ekonomi di Kabupaten Lamandau ini terlalu banyak di daerah pedesaan. Semoga ke depan kami bisa memperbaiki itu dengan program-program yang betul-betul konkret dan bisa menyeluruh dan bisa ada dampak untuk kesejahteraan masyarakat Kabupaten Lamandau. Terima kasih. Baik, masih ada waktu? Dirasa cukup? Baik, terima kasih banyak. Dan kita berikan apresiasi untuk kedua pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Lamandau 2024. Sesi ini masih akan kami lanjutkan, tetaplah bersama kami di Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.